Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Pada kesempatan kali ini akan melakukan presentasi dari hasil diskusi kami mengenai vektor ijen sebagai fondasi di balik teknologi pengenalan wajah dan rekomendasi sistem. Sebelumnya perkenalkan, nama-nama kelompok kami dimulai dari saya Puji Hanifi Nur Afatin Lestari dengan NIM 2403116000598. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nova Rizky Trawayudi dengan NIM 24031160474. Nama saya Reviona Wahyu Diadana dengan NIM 2403111907161. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami definisi vektor ijen dan nilai ijen secara mendalam serta menerapkan metode Principal Component Analysis atau PCA dalam proses ekstraksi fitur pada citra wajah. Kemudian penelitian ini juga bertujuan untuk mengukur tingkat akurasi sistem pengenalan wajah berbasis PCA, lalu menentukan jumlah data latih dan jumlah ijen face yang optimal guna memperoleh akurasi tinggi serta membandingkan kinerja PCA dengan metode lain. Tak kalah penting, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi berbagai tantangan dan kendala yang dihadapi dalam pengembangan sistem absensi otomatis berbasis pengenalan wajah. Nah, rumusan masalah dari penilaian kami adalah yang pertama, apa yang dimaksud dengan vektor ijen dan nilai ijen. Yang kedua, bagaimana penerapan metode PCA dalam proses ekstraksi fitur citra wajah untuk sistem absensi berbasis pengenalan wajah. Kemudian, sejauh mana akurasi sistem pengenalan wajah berbasis PCA. Lalu, berapa jumlah data latih dan jumlah ijen face yang optimal. Kemudian, bagaimana perbandingan akurasi antara metode PCA dengan metode yang lain, serta apa saja tantangan dan masalah yang dihadapi. Oke, langsung saja. Yang pertama adalah pengertian dari vektor ijen dan nilai ijen. Vektor ijen adalah vektori bukan nol yang tidak berubah arah ketika diterapkan transformasi linear. Faktor tersebut berubah hanya dengan vektor skalar. Sedangkan nilai ijen adalah himpunan skalar khusus yang berhubungan dengan sistem persamaan linear. Nah, dalam matematika, vektor ijen terkait dengan nilai ijen nyata bukan nol yang menunjukkan arah renggangan akibat transformasi, sedangkan nilai ijen dianggap sebagai faktor yang menentukan seberapa besar renggangan tersebut. Kemudian kita lanjut ke pengenalan wajah. Nah, pengenalan wajah adalah suatu metode pengenalan yang mengidentifikasi atau mengonfirmasi identitas seseorang melalui analisis ciri-ciri wajah. Metode ini sangat akurat dalam kondisi ideal, namun tingkat keberhasilannya sulit diprediksi karena tidak ada satupun ukuran yang memberikan citra lengkap. Nah, masalah yang bisa dihadapi dari pengenalan wajah itu yang pertama adanya perubahan skala, kemudian perubahan posisi, lalu perubahan pencahayaan, dan adanya perubahan detail dan ekspresi wajah. Nah, faktor-faktor yang menimbulkan masalah ini meliputi pemosisian dan pencahayaan yang konsisten, lalu gambar wajah yang jelas dan tidak terhalang, kemudian warna dan latar belakang yang terkontrol, kualitas kamera dan resolusi gambar, dan terakhir adalah penuaan. Oke, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan apa yang sudah dibahas oleh rekan saya. Principal Component Analysis atau PCA adalah sebuah teknik yang digunakan untuk menyederhanakan suatu data dengan cara mentransformasi linear sehingga terbentuk sistem koordinat baru dengan variasi maksimum. PCA dapat digunakan untuk mereduksi dimensi suatu data tanpa mengurangi karakteristik data tersebut secara signifikan. Dalam metode ini, citra wajah akan diproyeksi sebuah ruang fitur yang menunjukkan variasi yang signifikan di antara citra yang diketahui. Fitur signifikan inilah sering disebut eigenface, karena fitur-fitur tersebut adalah komponen utama dari set citra wajah untuk training. Jadi kalau bisa disimpulkan, PCA adalah metode statistik yang digunakan untuk mereduksi dimensi data tanpa kehilangan informasi penting. Dalam konteks pengenalan wajah, PCA digunakan untuk menyaring dan menyimpan, yaitu hanya fitur-fitur penting dari wajah, yang tujuannya untuk mengurangi kompleksitas dan meningkatkan efisiensi pengenalan wajah.
Baik, yang selanjutnya ada eigenphase. Eigenphase merupakan algoritma yang menggunakan Principal Component Analysis atau PCA untuk mengurangi dimensionalitas serta untuk mencari vektor terbaik guna mendistribusikan citra wajah ke dalam ruang wajah yang ada. Eigenphase pada dasarnya adalah himpunan eigenvektor. Eigenvektor diturunkan dari sebuah matriks kovarian dari ruang vektor yang mungkin dari wajah-wajah manusia. Eigenphase kemudian diekstrak dari data citra dengan menggunakan PCA. Jadi, eigenphase ini sebetulnya adalah hasil dari penerapan PCA pada pengumpulan citra wajah. Setiap eigenphase merupakan representasi wajah murni atau bisa dibilang ciri utama wajah yang dihasilkan dari perhitungan eigenvektor pada matriks kovarian. Wajah manapun dalam dataset dapat direpresentasikan sebagai kombinasi linear dari sejumlah kecil eigenphase. Proses ini memungkinkan sistem untuk mengenali wajah baru dengan membandingkannya terhadap kombinasi eigenphase yang telah dihitung dari data-data sebelumnya. Nah, yang berikutnya ada langkah-langkah mekanisme PCA. Yang pertama yaitu menyiapkan data. Dalam tahap ini, citra wajah yang merupakan data training atau TI harus dipersiapkan terlebih dahulu. Nah, maksudnya dilakukan pengumpulan citra wajah yang akan digunakan sebagai data training. Citra-citra ini kemudian diubah menjadi bentuk vektor. Misalkan, jika gambar memiliki ukuran 100 x 100 pixel, maka akan diubah menjadi vektor berdimensi 10.000. Tujuannya untuk mengorganisasi data wajah agar siap digunakan dalam proses perhitungan statistik selanjutnya. Dan yang kedua, ada mencari selisih rata-rata. Rata-rata matriks psi harus dihitung, kemudian kurangi dari data training TI, dan hasilnya disimpan dalam variabel PI yang bisa dilihat rumusnya ada di PPT. Nah, maksudnya itu rata-rata dari seluruh vektor wajah. Disebutkan sebagai vektor rata-rata psi. Nah, setiap vektor wajah TI dikurangi dengan vektor rata-rata psi dan hasilnya akan disimpan sebagai PI. Yang tujuannya untuk menormalkan data dengan menghapus komponen umum agar hanya berisi variasi unik dari masing-masing wajah yang tersisa. Langkah berikutnya yaitu langkah nomor 3, yaitu menghitung matriks kovarian. Nah, menghitung matriks kovarian C itu berdasarkan rumus yang ada di PPT. Jadi, setelah mendapatkan semua PI, lalu kita menghitung matriks kovarian C yang menyatakan bagaimana setiap pixel bervariasi terhadap pixel lainnya di seluruh dataset. Tujuannya untuk menyusun representasi statistik untuk mencari arah utama variasi data, ya, atau bisa dibilang untuk mencari komponen utama. Nah, yang berikutnya ada nomor 4, menghitung eigenvektor dan eigenvalue dari matriks kovarian. Dalam tahap ini, eigenvektor atau eigenphase mu i dihasilkan dari matriks kovarian C yang disesuaikan berdasarkan eigenvalue lambda i. Jadi, menghitung eigenvektor atau bisa disebut eigenphase dari matriks kovarian C. Jadi setiap eigenvektor itu kan memiliki nilai eigen atau eigenvalue lambda yang mengindikasikan sebagai seberapa besar variasi data yang dijelaskan oleh eigenphase tersebut. Jadi tujuannya untuk menemukan wajah-wajah dasar yang menjadi representasi utama variasi dalam dataset. Jadi untuk menemukan eigenphase dari representasi utama variasi dataset. Nah, langkah yang terakhir yaitu langkah nomor 5, memilih komponen utama. Dari M eigenvektor, eigenvalue mu i, hanya M aksen yang dipilih di mana memiliki eigenvalue yang paling besar. Semakin besar eigenvalue, maka semakin besar karakteristik fitur dari citra wajah yang digambarkan oleh eigenvektor. Eigenphase dengan eigenvalue yang rendah dapat dihilangkan selama nilai tersebut merupakan sebagian kecil dari ciri-ciri karakteristik wajah. Setelah M aksen dan eigenphase mu i ditentukan, fase training atau terlatih dari metode ini selesai. Dari semua vektor eigenvektor mu i,
hanya dipilih sejumlah aksen eigenphase dengan eigenvalue yang tertinggi. Eigenphase dengan eigenvalue yang rendah dianggap tidak signifikan dan dibuang. Citra wajah baru kemudian diproyeksikan ke ruang eigenphase untuk keperluan pengenalan. Tujuannya untuk mengurangi dimensi data dan menyimpan hanya informasi yang paling penting untuk mengenali wajah. Nah, setelah kelima tahap selesai, sistem sudah dalam kondisi terlatih atau training tadi dan siap mengenali wajah baru dengan cara memproyeksikan citra uji ke ruang eigenphase dan mencari citra pelatihan terdekat. Jadi seperti itu langkah-langkah dalam mekanisme PCA. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan PCA dengan metode yang lainnya. PCA sendiri atau Principal Component Analysis merupakan salah satu metode klasik dalam ekstraksi fitur untuk pengenalan wajah. PCA sendiri bekerja dengan cara mereduksi dimensi data citra wajah ke dalam representasi berdimensi rendah atau yang biasanya disebut dengan agent face. Metode ini sangat populer selain karena bentuknya yang sederhana, efisien secara komputasi, dan juga pastinya cocok untuk sistem pengenalan wajah berbasis citra grayscale. Berdasarkan studi Rifki Kosasi pada tahun 2021, beliau menunjukkan bahwa PCA dapat menghasilkan akurasi tinggi dalam sistem absensi, dengan akurasi tertingginya mencapai 96,67% dalam konfigurasi tertentu. Namun sayangnya, PCA juga memiliki keterbatasan. Karena sifatnya yang unsupervised, PCA tidak dapat mempertimbangkan informasi kelas atau label individunya, sehingga performanya bisa menurun dalam situasi dengan ekspresi wajah yang sangat bervariasi atau pencahayaan yang tidak seragam. Oleh karena itu, beberapa metode lain dikembangkan dan digunakan untuk mengatasi kelemahan PCA. Untuk mengatasinya sendiri, yaitu dapat dengan cara Linear Discriminant Analysis atau LDA, lalu ada ISOMAP atau Isometric Feature Mapping, dan juga Local Binary Pattern atau LBP. Baik, seperti yang telah terlihat pada layar Anda, di sini sudah ada hasil perbandingan antara PCA, LDA, ISOMAP, dan juga LBP dari sifatnya, keuntungan, dan juga kelemahannya. Namun sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan apa itu LDA, ISOMAP, dan juga LBP. Kalau tadi kita sudah membahas tentang PCA, sekarang kita membahas LDA. LDA atau Linear Discriminant Analysis, yaitu dia menggunakan label kelas untuk memaksimalkan pemisahan antara individu secara akurat, namun juga butuh data yang banyak dan sensitif terhadap ketidakseimbangan datanya. Lalu untuk ISOMAP sendiri, yaitu reduksi dimensi non-linear yang mempertahankan struktur data, cocok untuk variasi pose atau ekspresi, namun berat untuk komputasinya. Selanjutnya yaitu yang terakhir ada LBP atau Local Binary Pattern. Ekstraksi fitur yang berbasis tekstur lokal, cepat dan tahan akan pencahayaan, tapi kurang kuat menangkap struktur wajah secara keseluruhan. Karena tadi kita sudah membahas tentang apa itu PCA, LDA, ISOMAP, dan juga LBP, selanjutnya di sini kita akan membahas hasil dari perbandingan antara 4 metode tersebut. Untuk PCA sendiri di sini memiliki sifat yang unsupervised dan juga linear, sedangkan LDA mempunyai sifat yang supervised dan juga linear. ISOMAP mempunyai sifat yang sama dengan PCA, namun dia non-linear. Selanjutnya untuk LBP
juga memiliki sifat yang sama seperti PCA dan juga isomap, namun di sini dia bukan linear atau non-linear, namun dia memiliki sifat yang tekstur lokal. Selanjutnya, dari PCA sendiri terdapat beberapa keuntungan. Salah satunya yaitu bentuknya yang sederhana dan juga cepat dan juga efisien. Namun, selain itu PCA sendiri juga memiliki kelemahan yang sensitif terhadap ekspresi dan juga pose dan juga pencahayaannya yang sensitif sekali. Lalu dari LDA sendiri, dari keuntungannya di sini kita dapat melihat bahwa LDA memiliki akurasi klasifikasi yang sangat tinggi. Fokusnya pada perbedaan antar kelas yang sangat bagus. Lalu dia juga memiliki kelemahan pastinya, yaitu dari LDA sendiri dia membutuhkan label data dan juga dia tidak optimal jika datanya tidak terdistribusi dengan baik, sehingga dia membutuhkan data atau label data yang optimal dan juga terdistribusi dengan baik. Selanjutnya di sini untuk isomapnya, di sini keuntungannya yaitu mampu menangkap hubungan kompleks antar fitur. Dan untuk kelemahannya di sini terletak pada tingginya kebutuhan komputasi ya, sehingga dia ini lambat dan juga mahal secara komputasinya. Dan karena hal tersebut sehingga kurang cocok untuk sistem real time atau yang memiliki skala yang cukup besar. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada LBP. Di sini seperti yang diketahui terdapat keuntungannya yaitu tahan akan pencahayaan dan juga cocok untuk real time berbanding terbalik dengan isomap yang tadi ya. Kelemahannya yaitu kurang efektif menangkap struktur global wajah sehingga lebih rentan terhadap perubahan bentuk geometri wajah akibat ekspresinya. Selanjutnya di sini kita akan membahas tentang contoh-contoh implementasi dan juga tantangan dari PCA sendiri. Sebelum ke tantangannya, kita bahas dulu implementasi PCA oleh Rifki Kosasih pada tahun 2021. Beliau menggunakan sistem absensi berbasis pengenalan wajah yang telah diterapkan menggunakan dataset wajah ORL yang terdiri dari 400 citra dan juga 40 individu yang masing-masingnya yaitu 10 citra dengan variasi ekspresi dan juga posenya. Sistem ini dikembangkan untuk mengenali individu dari citra wajah secara otomatis sebagai bentuk kehadiran secara digitalnya. Selanjutnya yaitu Kosasih sendiri melakukan pengujian terhadap berbagai kombinasi jumlah data latih, yaitu sekitar 5-9 citra atau individu dan juga jumlah vektor eigennya 10 hingga 40% dari total komponen yang ada. Hasil terbaik diperoleh ketika menggunakan 7 citra latih dan juga 10% vektor eigen dengan tingkat akurasinya mencapai 96,67%. Namun, peningkatan jumlah data latih justru menurunkan akurasi dalam beberapa konfigurasi yang kemungkinan disebabkan oleh penurunannya keragaman data uji atau overfitting. Selain implementasi, tentu saja terdapat beberapa tantangan dari implementasi PCA dalam sistem absensi wajah tersebut, yaitu yang pertama di sini terdapat tantangan berupa variasi ekspresi dan juga pencahayaan. PCA yang sensitif terhadap perubahan ekspresi wajah dan juga pencahayaannya karena ia mempresentasikan informasi global secara linear. Variasi ini dapat menyebabkan fitur yang diekstraksi menjadi tidak konsisten. Selanjutnya yang kedua di sini ada pemilihan parameter yang optimal. Dari pemilihan ini menentukan jumlah data latih dan juga jumlah
agent phase yang tepat sangat mempengaruhi performa sistem. Selain itu, parameter yang tidak optimal bisa juga menyebabkan hilangnya informasi penting atau justru memproses noising atau overfitting. Yang ketiga yaitu terdapat tantangan pada efisiensi komputasi dan juga skalabilitasnya. Meskipun PCA cukup cepat, performanya bisa menurun juga jika jumlah pengguna meningkat secara signifikan, sehingga matriks kovarian akan menjadi sangat besar dan juga mahal secara komputasinya. Selanjutnya, tantangan yang keempat yaitu pada privasi dan juga keamanan datanya. Sistem yang berbasis wajah penyimpanan data biometrik sensitif. Oleh karena itu, keamanan dan juga penyimpanan transmisinya data perlu dijaga agar tidak disalahgunakan. Selanjutnya yang terakhir yaitu terdapat tantangan pada keterbatasan generalisasi, yaitu PCA sendiri tidak selalu bekerja secara optimal di lingkungan yang nyata atau real world scenarios yang lebih kompleks dibandingkan dengan lingkungan yang terkontrol seperti dataset pada ORL. Sehingga dari beberapa tantangan tersebut kita mendapatkan hasil akhir berupa solusi. Solusinya yaitu kombinasi PCA dengan metode yang lain, dengan PCA LDA atau dengan PCA LBP, ataupun beralih ke metode deep learning dengan lebih adaptif terhadap variasi wajah. Selain itu, langkah-langkah praproses seperti normalisasi pencahayaan dan juga cropping wajah secara presisi juga menjadi hal penting dalam meningkatkan performa sistem yang ada. Nah, karena dari tadi kita sudah membahas, dari awal kita sudah membahas seperti yang dijelaskan oleh teman-teman saya terkait dengan definisi vektor eigen, nilai eigen, permasalahan dan pengenalan wajahnya, prinsipal komponen analisis, mekanisme PCA-nya, perbandingan PCA dengan metode yang lain, dan juga contoh implementasi PCA dan tantangannya. Sekarang yaitu apa sih sebenarnya kesimpulan dari yang dari tadi kita bahas nih? Jadi dari yang dari tadi kita bahas itu nggak jauh-jauh dari PCA ya teman-teman. Jadi PCA sendiri atau metode prinsipal komponen analisis di sini terbukti bahwa efektif dalam mengekstraksi fitur wajah untuk sistem absensi berbasis pengenalan wajah. Dengan menggunakan vektor dan juga nilai eigen yang ada, PCA sendiri mampu mereduksi dimensi data menjadi agent face yang mewakili karakteristik wajahnya. Sistem ini menunjukkan akurasi tinggi meskipun kinerjanya dapat dipengaruhi oleh jumlah data, latih, dan ekspresi wajah. Dibandingkan metode lain seperti LDA, isomap, dan LDP, PCA, PCA sendiri juga memiliki keunggulan dari sisi efisiensinya, namun masih menghadapi tantangan pada kondisi pencahayaan dan juga variasi wajah yang sangat ekstrim. Oleh karena itu, meskipun PCA unggul dari segi kesederhanaannya dan juga efisiensi komputasi, tantangan dalam implementasi sistem absensi berbasis wajah tetap perlu diatasi melalui penggabungan metode dan juga pengembangan pendekatan yang lebih adaptif. Selain itu, di sini juga terdapat beberapa saran yang dapat menunjang supaya studi tersebut menjadi lebih baik lagi. Yaitu yang pertama, di sini ada uji pada dataset yang lebih kompleks.
Yang dimaksudkan di sini yaitu diperlukan pengujian sistem penggunaan dataset yang lebih kompleks dan juga bervariasi untuk meningkatkan kemampuan generalisasi model di kondisi yang nyata. Selanjutnya yang kedua yaitu terdapat kombinasi metode PCA-LDA atau PCA-LBP. Maksudnya di sini yaitu penggunaan kombinasi metode seperti PCA-LDA ataupun PCA-LBP dapat menjadi sebuah alternatif untuk meningkatkan akurasi dan ketahanan sistem terhadap variasi ekspresi dan juga pencahayaannya. Lalu yang ketiga di sini ada integrasi deep learning atau CNN. Yang dimaksud dengan CNN atau Convolution Neural Network yaitu untuk meningkatkan performa pengenalan wajah secara signifikan. Jadi sangat perlu untuk dipertimbangkan kembali penerapan teknik deep learningnya ini yang berbasis dengan CNN tersebut. Lalu yang terakhir di sini terdapat saran berupa fokus pada keamanan dan juga privasi datanya. Yaitu di sini yang dimaksudkan adalah aspek keamanan dan juga privasi data pengguna harus menjadi perhatian utama dalam implementasi sistem absensi berbasis wajah ini, khususnya pada lingkungan pendidikan atau institusi resmi tertentu. Setiap langkah dalam proyek ini adalah hasil kerja keras, kolaborasi, dan juga komitmen tanpa henti. Kami percaya bahwa perubahan besar selalu dimulai dari tindakan kecil dan konsisten dan juga penuh dengan makna. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya atas kekeliruan, kesalahan, baik disengaja maupun tidak yang telah kami lakukan dalam video ini. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya juga kepada dosen pengampu mata kuliah Aljabar Linier Elementer yaitu Bapak Muhammad Agung atas bimbingannya selama 1 semester ini. Kami tidak berhenti sampai di sini. Proyek ini bukanlah akhir, melainkan awal dari langkah-langkah berikutnya menuju masa depan yang lebih baik. Saya Reviona Wahyu Diadana dan juga rekan-rekan saya pamit untuk undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.